Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya solih dan solihah? Alhamdulillah, sehat, semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Mari kita simak video berikut ini. Hai teman-teman, ayo belajar dan mengenal sumber daya alam. Marilah kita belajar tentang sumber daya alam yang ada di pantai. Sebelum kita membahas tentang pantai, marilah kita belajar tentang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita. Sumber daya alam bisa terdapat di mana saja seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya. Contoh dasar sumber daya alam seperti barang tambang, sinar matahari, tumbuhan, hewan, dan banyak lagi lainnya. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati disebut juga sumber daya alam biotik, yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam, hidup, dan bisa diperbaharui. Contoh dari sumber daya alam hayati yang dapat diperbaharui antara lain tanaman, terumbu karang, ikan, nelayan, yang seorang manusia. Sumber daya alam non-hayati disebut juga sumber daya alam abiotik, yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam dan tidak bisa diperbaharui. Contohnya air, tanah, udara, bahan tambang, batuan. Manfaat dari sumber daya alam hayati. 1. Berbagai jenis ikan. Manfaatnya adalah untuk dikonsumsi sebagai makanan dan juga ikan dapat digunakan sebagai objek wisata. 2. Sayuran. Manfaatnya adalah untuk dikonsumsi, yaitu sebagai makanan. 3. Kerbau. Manfaatnya adalah untuk membajak sawah. 4. Pohon jati. Manfaatnya adalah sebagai bahan bangunan. 5. Terumbu karang. Manfaatnya adalah sebagai tempat tinggal dan berkembang biak ikan dan objek wisata. Ada lagi teman-teman. Manfaat dari sumber daya alam non-hayati. 1. Tanah daratan di pulau. Manfaatnya sebagai tempat tinggal hidup manusia, tumbuhan, dan hewan di darat. 2. Perbukitan. Manfaatnya tempat hidup beragam hewan dan tumbuhan dan juga sebagai tempat wisata. 3. Pantai berpasir. Manfaatnya tempat hidup hewan pantai
dan sebagai batas antara darat dan laut. 4. Air laut. Manfaatnya tempat hidup biota laut dan penyeimbang alam. Ayo lihat Pantai Raja Ampat. Wah, banyak sekali ikannya di Raja Ampat. Indah sekali bukan teman-teman? Wah, terumbu karangnya juga banyak, berwarna-warni pula. Indah sekali. Di Raja Ampat juga banyak perbukitan. Perbukitan itu sumber daya alam non-hayati. Ini tanaman bakau teman-teman, letaknya di pinggir pantai. Tanaman bakau adalah sumber daya alam hayati. Pasir pantai di Raja Ampat bersih sekali. Ini sumber daya alam non-hayati. Wah, air lautnya jernih sekali. Ini sumber daya alam non-hayati. Wah, ikan parinya besar sekali. Ini sumber daya alam hayati. Ada kura-kura. Ini sumber daya alam hayati. Ada rumput laut juga. Ini sumber daya alam hayati. Demikianlah video yang telah kita simak. Semoga anak-anak hebat dapat memahami tentang sumber daya alam dan manfaatnya. Selanjutnya, anak-anak mengerjakan latihan pada halaman 4 dan 5. Semangat anak-anak hebat! Dalam Islam, kita dianjurkan untuk berhemat atau tidak boros. Hal ini kita lakukan dalam semua aspek kehidupan kita, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW. Mari kita membaca hamdalah dan menuliskannya setelah aktivitas belajar hari ini.
lupa gambarkan perasaanmu hari ini dan minta para orang tuamu. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.